Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Januar Eko Prasetya dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Ismailiatul Zahrok dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen portofolio dalam mata kuliah analisis investasi dan pasar modal. Sebelum mulai ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Niken Trihidayati dengan 3 NIM terakhir 333, ada Umi Kulsum Okta dengan 3 NIM terakhir 345, ada Syaira Mai Ayudia dengan 3 NIM terakhir 348, dan ada Apriani Apurnamasari dengan 3 NIM terakhir 349, dan dengan saya sendiri, Ismailiatul Zahrok dengan NIM 3 terakhir 368. Untuk pembahasan kali ini ada 5 topik. Yang pertama tentang proses manajemen portofolio, yang kedua tentang perencanaan portofolio, yang ketiga tentang eksekusi portofolio, dan yang keempat tentang umpan balik portofolio, dan yang terakhir mengukur kinerja portofolio. Dan yang pertama-tama kita akan belajar mengenai manajemen portofolio. Apa itu manajemen portofolio? Manajemen portofolio merupakan suatu proses yang dilakukan oleh investor dalam mengatur dana yang diinvestasikan ke dalam suatu portofolio. Menurut CFA, proses manajemen portofolio terbagi menjadi 3 tahap utama, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua eksekusi, dan yang terakhir adalah evaluasi dan umpan balik. Tujuan dari manajemen portofolio ini adalah untuk mencapai imbal hasil yang optimal dengan risiko yang terkendali. Dan untuk materi selapan yang pertama, yaitu perencanaan portofolio. Ini adalah fondasi dari seluruh proses manajemen portofolio. Topik yang akan dibahas yang pertama adalah sasaran investasi investor. Investor harus jelas dengan apa yang ingin dicapai, apakah itu pertumbuhan modal, pendapatan tetap, atau keseimbangan di antara keduanya. Untuk tipe investor sendiri ada beberapa tipe. Yang pertama adalah individual, return yang dituntut adalah tergantung dari siklus hidupnya, dan toleransi resiko yang didapat adalah tergantung dari siklus hidup, misalnya lebih muda adalah lebih tinggi toleransi risikonya. Yang kedua adalah reksadana, return yang dituntut itu variabel, dan toleransinya risikonya juga variabel. Dan selanjutnya adalah preferensi risiko investor. Yang menarik, preferensi risiko pada investor individu sangat dipengaruhi oleh usia dan tingkat penghasilan. Mengapa demikian? Karena penghasilan manusia berubah seiring waktu, maka preferensi risikonya juga berubah sepanjang siklus hidup. Contohnya, investor muda dengan penghasilan stabil cenderung lebih berani mengambil risiko tinggi, sedangkan investor yang mendekati pensiun lebih konservatif. Selanjutnya adalah mengenai batasan-batasan investasi investor. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi keputusan investasi meliputi tingkat likuiditas, ketersediaan jenis aset, horizon waktu investasi, peraturan dan kebijakan terkait, aspek perpajakan, dan yang terakhir kebutuhan khusus lainnya yang unik bagi investor. Dan berikutnya adalah kebijakan dan strategi investasi. Investor institusional yang tunduk pada peraturan biasanya diwajibkan untuk membuat dokumen kebijakan investasi. Kebijakan ini berisi deskripsi strategi investasi yang digunakan, termasuk sasaran investasi, batas dan larangan tertentu, serta preferensi khusus dari dana yang dikelola. Selanjutnya adalah pertimbangan faktor makro. Dalam membentuk strategi investasi, penting untuk mempertimbangkan ekspektasi terhadap kondisi makro yang bisa memengaruhi pasar modal, seperti yang pertama adalah faktor ekonomi seperti inflasi dan suku bunga, faktor sosial, faktor politik, dan faktor industri. Berikutnya adalah menentukan ekspektasi pasar modal. Ekspektasi pasar modal adalah proses memperkirakan kondisi pasar modal di masa depan. Ini dilakukan sedini mungkin, biasanya dengan yang pertama adalah memproyeksi return dari tiap sekuritas atau dengan menentukan sekuritas mana saja yang layak dimasukkan ke dalam portofolio. Langkah selanjutnya adalah eksekusi portofolio. Setelah perencanaan matang, kita masuk ke tahap eksekusi portofolio. Eksekusi portofolio berarti mulai membentuk portofolio investasi. Jika portofolio sudah ada sebelumnya, tahap ini mencakup revisi berdasarkan evaluasi dan umpan balik yang diterima.
Yang pertama ada alokasi aktiva. Alokasi aktiva adalah keputusan strategis dalam membagi dana ke dalam berbagai jenis aset investasi. Keputusan ini penting karena kombinasi aktiva akan sangat menentukan tingkat pengembalian dan resiko portofolio secara keseluruhan. Selanjutnya adalah optimalisasi portofolio. Optimalisasi portofolio terkait dengan pemilihan portofolio yang dapat memberikan hasil portofolio yang terbaik. Untuk selanjutnya, implementasi dan eksekusi portofolio. Hasil dari optimalisasi portofolio akan didapatkan kombinasi yang optimal dari sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio. Kombinasi yang optimal ini menunjukkan macam-macam sekuritas yang harus dibeli atau dijual pendek beserta proporsi masing-masing. Untuk tahapan yang ketiga adalah tahap umpan balik kinerja portofolio. Tahap ketiga ini juga tidak kalah penting. Portofolio yang sudah dibuat tidak dapat hanya dibiarkan saja, karena kinerjanya dapat menurun setiap saat di masa yang akan datang. Kondisi pasar yang jelek misalnya akan menurunkan kinerja portofolio. Oleh karena itu, kondisi pasar harus selalu dipantau untuk menjaga kinerja portofolio agar tetap optimal. Jika kinerja portofolio menjadi tidak optimal karena kondisi pasar yang berubah, maka portofolio ini perlu diseimbangkan kembali. Untuk materi yang terakhir adalah mengukur kinerja portofolio. Untuk mengevaluasi apakah portofolio kita bekerja dengan baik, diperlukan berbagai metode pengukuran. Ada 8 metode pengukuran utama yang akan kita bahas beserta rumusnya. Yang pertama adalah return portfolio. Ini adalah pengukuran paling dasar yang menghitung tingkat pengembalian portofolio dalam periode tertentu. Rumusnya adalah return portfolio sama dengan nilai aktiva bersih yang merupakan nilai portofolio pada periode sekarang dikurangi dengan nilai aktiva bersih yang merupakan nilai portofolio pada periode lalu dibagi dengan nilai aktiva bersih yang merupakan nilai portofolio pada periode lalu. Dan yang kedua adalah metode reward to market risk. Mengukur excess return portofolio relatif terhadap resiko pasar sistematis. Untuk metode pengukuran selanjutnya adalah reward to variability atau Sharpe measure. Metode ini dikembangkan oleh William Sharpe untuk mengukur excess return per unit risiko total. Untuk rumusnya sendiri, reward to variability sama dengan rata-rata return total portofolio dalam periode tertentu dikurangi dengan rata-rata return aktiva bebas resiko dalam periode tertentu dibagi dengan variabilitas yang diukur dengan deviasi standar dari return portofolio dalam periode waktu tertentu. Untuk metode pengukuran selanjutnya adalah reward to volatility atau Tyner measure. Ini mirip dengan Sharpe, namun menggunakan beta sebagai ukuran risiko sistematis. Untuk rumusnya sendiri, reward to volatility atau pengukuran Tyner sama dengan rata-rata return total portofolio periode tertentu dikurangi dengan rata-rata return aktiva bebas resiko periode tertentu dibagi dengan volatilitas yang diukur dengan beta portofolio periode tertentu. Metode pengukuran yang berikutnya adalah reward to diversification. Reward to diversification adalah metode yang mengukur seberapa baik portofolio terdiversifikasi dan apakah diversifikasi tersebut akan memberikan manfaat. Untuk rumusnya sendiri, reward to diversification sama dengan rata-rata return portofolio periode tertentu dikurangi dengan rata-rata return aktiva bebas resiko periode tertentu dan dibagi dengan resiko yang tidak mampu didiversifikasi oleh portofolio. Dan untuk metode pengukuran yang berikutnya adalah Jensenis Alpha. Jensenis Alpha adalah metode untuk mengukur extra return yang dihasilkan portofolio dibandingkan dengan return yang diproyeksikan oleh CAPM. Untuk rumusnya sendiri ada 3 macam seperti yang ada di gambar. Untuk metode pengukuran yang selanjutnya atau metode pengukuran yang ketujuh adalah pengukuran M-Squared. M-Squared adalah Risk Adjusted Performance Measure yang mengevaluasi kinerja portofolio investasi dengan menciptakan portofolio sintesis yang menaruh resiko portofolio pasar. Selain rumus yang digambar, ada rumus yang lebih sederhana, yaitu M-squared sama dengan rasio share portfolio dikali dengan total resiko pasar. Jika digambarkan, nilai M-squared adalah gambar yang tercantum di dalam grafik tersebut. Untuk metode pengukuran yang berikutnya atau metode pengukuran yang terakhir ada rasio informasi.
Rumusnya adalah alpha portofolio dibagi dengan resiko unik portofolio. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.